mean deviasi data tunggal. Adapun contoh soal mengenai mean deviasi data tunggal yaitu ada dua orang siswa bernama Andini yaitu sebagai X dan nilainya sebagaimana tercantum di dalam tabel berikut. Nah, ini adalah tabel nilai hasil ujian 5 mata pelajaran yang dicapai Andini. Yaitu di sini ada nilainya yaitu X ada 80, 70, 60, 50 dan 40. Nah, nilai X ini tadi kita jumlahkan 80 ditambah 70 ditambah 60 ditambah 50 dan ditambah 40 yaitu hasilnya adalah 300. Kita tulis di sini sigma X-nya yaitu adalah 300. Nah, yang kedua yaitu adalah frekuensinya. Nilai 80 memiliki satu frekuensi, nilai 70 memiliki satu frekuensi dan seterusnya. Lalu frekuensi ini kita jumlahkan yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 dan ditambah 1 yaitu hasilnya adalah 5. Jadi X-nya adalah sama dengan 5. Lalu cara kita mencari deviasinya maka kita harus mencari meannya dulu, yaitu rumus mean adalah mean sama dengan sigma X dibagi N. Langsung saja kita masukkan yaitu adalah sigma X tadi yaitu adalah hasil dari penjumlahan nilai tadi yaitu 300 dibagi N. N itu adalah penjumlahan dari frekuensi yaitu 5. 300 dibagi 5 yaitu dapat 60. Jadi meannya itu adalah 60. Nah, selanjutnya kita masukkan sekarang kita mencari deviasinya yaitu kita masukkan X sama dengan X-nya itu yaitu adalah 80 dikurang meannya yaitu 60. Maka dapat hasilnya itu adalah plus 20. Yang kedua yaitu adalah 70 dikurang 60 sama dengan plus 10. Selanjutnya yaitu adalah 60 dikurang 60 sama dengan 0. Selanjutnya 50 dikurang 60 sama dengan min 10. Selanjutnya 40 dikurang 60 sama dengan min 20. Nah, karena mean deviasi data tunggal ini tidak memperhatikan plus minusnya, jadi ininya kita jumlahkan dapat hasilnya yaitu adalah 60. Selanjutnya kita mencari mean deviasinya yaitu menggunakan rumus mean deviasi atau biasa disingkat dengan MD sama dengan sigma X dibagi N. Karena kita sudah mendapatkan hasil deviasinya tadi yaitu 60, maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumus yaitu 60 dibagi N. N-nya tadi yaitu adalah 5, dapat hasilnya adalah 12. 60 dibagi 5 yaitu hasilnya adalah 12. Nah, jadi mean deviasi nilai yang diperoleh Andini itu adalah 12. Selanjutnya yaitu adalah saya akan memberikan contoh soal mean deviasi data kelompok. Adapun soal yang saya ambil yaitu adalah ada 60 orang mahasiswa yang mengikuti final tes mata kuliah statistik pendidikan diperoleh nilai sebagaimana dalam tabel berikut. Nah, adapun tabelnya yaitu sebagai berikut. Diketahui kelas intervalnya atau X yaitu 70 sampai dengan 72, 67 sampai dengan 69, 64 sampai dengan 66 dan seterusnya sampai dengan 52 sampai dengan 54. Adapun frekuensinya yaitu adalah 70 sampai dengan 72 memiliki 5 frekuensi, 67 sampai dengan 69 memiliki
mencari X ini, yaitu X ini adalah lambang dari nilai tengah. Nah, cara kita mencari nilai tengah ini yaitu adalah kita lihat dari kelas intervalnya, yaitu 70 sampai 72 memiliki nilai tengah yaitu 71, yaitu 70, 71, dan 72. Jadi nilai tengahnya yaitu adalah 71. Seperti 67 sampai dengan 69 memiliki nilai tengah yaitu 68 dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari fx. Nah, mencari fx ini yaitu adalah hasil perkalian dari frekuensi dengan nilai tengah, yaitu 5 dikali 71 hasilnya yaitu adalah sama dengan 355. Yang kedua itu adalah 7 dikali dengan 68 dapat hasilnya 476 dan seterusnya. Lalu hasil perkalian dari frekuensi dengan nilai tengah tadi sudah didapatkan lalu dijumlahkan yaitu dapat hasilnya sigma fx yaitu sama dengan 3726. Nah, selanjutnya yaitu adalah kita mencari deviasi. Nah, pertama-tama kita harus mencari meannya dulu, yaitu rumus mean di sini yaitu adalah mean sama dengan sigma fx dibagi m. Karena sigma fx ini tadi sudah diketahui, jadi tinggal kita masukkan yaitu 3726 dibagi n. N yaitu hasil penjumlahan dari frekuensi yaitu 60. Maka dapat hasilnya yaitu adalah 62,1. Ini adalah meannya. Nah, selanjutnya yaitu adalah cara kita mencari deviasi yaitu dengan cara nilai tengah yaitu 71 dikurang dengan mean, yaitu meannya tadi 62,1. Nah, cara mencari deviasinya X sama dengan nilai tengah dikurang mean, yaitu langsung kita masukkan ini nilai tengah tadi itu adalah 71 dikurang meannya yaitu 62,1, maka hasilnya yaitu adalah plus 8,9. Nah, dan seterusnya seperti ini. Selanjutnya yaitu adalah fx. Nah, cara kita mencari fx ini yaitu adalah frekuensi yang 5 ini tadi kita kalikan dengan 8,9 dikali dengan deviasi. Jadi 5 dikali plus 8,9 hasilnya itu adalah plus 44,5 dan seterusnya. Lalu hasil dari perkalian frekuensi dengan deviasi tadi kita jumlahkan dapat hasilnya yaitu sigma fx sama dengan 235,4. Nah, jadi langsung saja cara kita mencari mean deviasinya kita masukkan ke dalam rumus, yaitu rumusnya adalah mean deviasi atau kita singkat MD sama dengan sigma fx dibagi n sama dengan tadi kan sudah kita dapatkan hasilnya sigma fx nya yaitu 235,4 dibagi n. N yaitu yang jumlah dari frekuensi tadi itu adalah 60 sama dengan, nah jadi 235,4 dibagi 60 yaitu hasilnya adalah 3,92. Nah, jadi ada 60 orang mahasiswa yang mengikuti Pilates mata kuliah statistik pendidikan, diperoleh nilainya itu yaitu 3,92.
soal. Adapun contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Data umur berbunga atau hari tanaman padi dengan varietas pandan wangi yaitu 75, 80, 85, 60, 75, 100, 90, 95, dan 75. Nah, pertanyaannya berapakah nilai deviasi atau simpangan baku dari data tersebut? Nah, adapun dalam bentuk tabelnya dari pertanyaan tersebut yaitu adalah sebagai berikut. Nah, ini ada tabelnya yaitu ada nomor X sama X pangkat 2 atau X kuadrat. Nah, yang pertama ada 1. Ini nomornya ditulis saja 1 sampai 10 karena angkanya ini dari 1 sampai 10. Nah, sedangkan X-nya ditulis juga dari 75 sampai 75. Nah, seperti ini. Juga untuk mencari X pangkat 2 atau X kuadrat itu caranya adalah X pangkat 2 atau bisa langsung 75 kali 75 yaitu dapat hasilnya 5625. Nah, nilai X ini ditambahkan hasilnya yaitu 805 dan juga untuk X kuadrat itu ditambahkan menjadi 66.125. Nah, untuk menggunakan rumus simpangan baku dan tunggal. Rumusnya adalah sebagai berikut. Setelah kita mengetahui rumus, kita masukkan nilai-nilainya. Nah, adapun nilai dari sigma X pangkat 2 yaitu 66.125 dikurang dari sigma X pangkat 2 yang X yang di sini adalah X yang di X kecil yaitu 805. 805 dipangkatkan 2 per 10 per 10 dikurang 1. Selanjutnya yaitu kita turunkan akar dari 66.125 dikurang dari hasil pemangkatan dari 805 yaitu 648.025 per 10 per lagi karena di sini tadi N kurang 1. Nah, 10 kurang 1 sama dengan 9. Nah, dapat hasilnya sebagai berikut. Hasil dari 8 ini tadi per ini dapat hasilnya 66480,5 per 9. Nah, setelah pengurangannya ini dapatlah hasilnya 1322,5 per 9. Nah, diakarkan sebelum diakarkan yaitu kita bagi dulu. Nah, bagi dapat hasilnya yaitu akar dari 146,9 dan diakarkan dapatlah hasilnya 12,12. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simpangan baku populasi. Contoh soal sebagai berikut. Selama 10 kali Patia berturut-turut ulangan semester di kampus tercintanya dan mendapatkan nilai 91, 79, 86, 80, 75, 100, 87, 93, 90, dan 88. Pertanyaannya, berapakah standar deviasi atau simpangan baku dari nilai ulangan tersebut? Jawab. Kita mencari rata-ratanya dulu. Yang pertama 91 ditambah 79 ditambah 86 tambah 80 tambah 75 tambah 100 tambah 87 tambah 93 tambah 90 tambah 88 bagi 10. 10 ini dapatnya dari banyaknya nilai yang didapatkan mulai dari 91 sampai dengan 88. Terus hasilnya 91 ditambah dengan 79 dan seterusnya sampai 88 dapatlah hasil 859 per 10. 10-nya 10 yang ini. Terus 859 bagi 10 dapat hasilnya 85,9. Selanjutnya kita bikin tabel. X1 ini dapat nilainya ini dari banyaknya jumlah nilai yang diperoleh dan hasilnya ini dari hasil rata-rata yang sudah kita hitung tadi 85,9 diadak di sini. Selanjutnya X1 kurang X bar dapatnya dari 91 kurang yang di sini kurang dari rata-rata tadi jadi 91 kurang 85,9 hasilnya 5,1. Begitu juga seterusnya dapat hasilnya seperti ini. Selanjutnya X bar kali X1 pangkat 2 yang ini tadi
5,1 kali 5,1 hasilnya 26,01 itu sini. Dan begitu juga seterusnya. Hasilnya dijumlahkan dapat seperti ini, 456,9. Selanjutnya masuk ke rumus simpangan baku populasi. Yang ini rumus yang ini sama aja dengan yang ini, maka kita masukkan 456,9. N-nya ini jumlah banyaknya nilai yang ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bagi 10 kita akarkan. Setelah itu 456,9 per 10 atau bagi 10 sama dengan 45,69. Akar dari 45,69 sama dengan 6,759. Jadi simpangan baku populasinya adalah 6,759. Simpangan baku distribusi yang menggunakan rumus pertama. Lihat tabel. Nilai intervalnya 60 sampai 64 dan seterusnya. Frekuensinya ada 2, 6, 15, 20, 16, 7, dan 4. Semua frekuensinya dijumlahkan menjadi 70. Titik tengah, mencari titik tengahnya adalah 60, 61, 62. 62 yaitu titik tengahnya. Ditaruh di sini. Begitu juga selanjutnya. Fx, mencari fx adalah F kali titik tengah. Dapat hasilnya ditaruh di sini 124. Begitu juga seterusnya. Dan dijumlahkan. 42 diperoleh dari Fx 124 kali 124 dapat hasil 3.844. Begitu juga dengan seterusnya. Yang terakhir F kali X pangkat 2. Mencari F kali X pangkat 2 adalah dengan frekuensi kali dengan X pangkat 2. Dapat hasilnya menjadi 7.688. Begitu juga dengan seterusnya, dan hasil semua ini dijumlah. Penyelesaiannya dengan rumus pertama. Yang ini rumusnya. Lalu tinggal kita masukkan saja sigma fx pangkat 2 yang ini tadi dimasukkan ke sini. Habis itu yang sigma fx pangkat 2 yang dalam kurung tadi, yang ini fx-nya ditaruh di sini pangkat 2 per 70 kurang 1 dibagi 70 kurang 1. 70 ini hasil dari frekuensi yang telah dijumlahkan yang tadi. Sama dengan sigma fx pangkat 2 ditulis ke sini kurang yang ini tadi dipangkatkan 2, 5.435 dipangkatkan 2, hasilnya ini per 70 kurang 1 sama dengan 69 dibagi 69. Terus selanjutnya yang ini diturunkan saja, yang ini dibagi yang ini, hasilnya ini dibagi 69, hasilnya 49,64 sama dengan akar dari 49,64 sama dengan 7,045. Jadi inilah hasil dari distribusi frekuensi dari nilai ujian pengantar statistika sosial UIN Antasari yang menggunakan rumus pertama. Selanjutnya kita akan menjawab soal simpangan baku distribusi dengan menggunakan rumus yang kedua. Nah, untuk ini ada tabel distribusi frekuensi nilai ujian pengantar statistika sosial UIN Antasari Banjarmasin. Nah, jadi ini adalah tabelnya.
Adapun cara mencari batas kelas atau XI itu adalah dengan cara melihat nilai interval yang paling tinggi. Nah, nilai interval antara nilai atau interval 60 sampai 64 adalah nilai yang paling tinggi adalah 64. Adapun mencari batas kelasnya itu 64 ditambah 0,5 jadinya 64,5 dan begitu pun seterusnya. Jadi didapatkan hasilnya yang kedua yaitu 69 ditambah 0,5 jadinya 69,5. Nah, jadi batas kelas ini dijumlahkan menjadi sigma XI yaitu 55,6,5. Nah, Ada perbedaannya yaitu mencari X. Nah, untuk mencari X yaitu batas kelas atau X tadi dikurang dengan X rata-rata atau X bar. Nah, ada pun mencari X rata-rata, rumus mencari X rata-rata yaitu adalah sigma X atau jumlah X per N. Ada pun jumlah X-nya yaitu kembali lagi di sini. Ini 55,6,5 per 7. Adapun N-nya yaitu banyak atau banyak nilainya itu ada 7. 56,5 per 7 dapat hasilnya atau nilai rata-ratanya 79,5. selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari X pangkat 2. Nah, cara mencari X pangkat 2 yaitu X yang di sini tadi dipangkatkan menjadi 2. Nah, min 15 dikali min 15 dapatnya adalah positif 225. Nah, begitu pun selanjutnya. Sehingga dapat dihasilkan hasil dari X pangkat 2 semuanya ditambahkan menjadi 700. Nah, ada pun yang terakhir, tabel yang terakhir yaitu Fx pangkat 2. Nah, caranya frekuensi dikali dengan X pangkat 2. Yang pertama ini adalah 2 dikali 225, dapat hasilnya 450. Nah, begitu pun selanjutnya, sehingga dihasilkan hasil dari penjumlahan Fx pangkat 2 ini sama dengan 3425. Untuk mencari simpangan baku distribusi atau biasa disimpulkan dengan S itu adalah akar dari sigma F X pangkat 2 per sigma F dikurangi 1. Nah, jadi sigma F X pangkat 2 tadi diambil dari sini, masukkan nilainya sini, itu 3425 dikurang sigma F dikurang 1, sigma F hasil dari sini, atau penjumlahan dari frekuensi 70 dikurang 1, dapat hasilnya akar dari 3425 dikurang 70 dikurang 1, nah dapat hasilnya akar dari 49,64. Akar dari 49,64 dapat hasilnya 7,045. Nah, jadi simpangan baku distribusi dari tabel distribusi frekuensi nilai ujian pengantar statistika sosial UIN Antasari Banjarmasin yaitu 7,045.